Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau menaikkan syukur kita mau berkata, Tuhan Engkau selalu baik, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan, Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Haleluya, kita mau angkat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Akan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita boleh pujian lagi. Engkau selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
senantiasa menyembah Engkau. Terima kasih untuk segala yang Kau buat. Terima kasih untuk segala yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah Roh Allah yang kudus itu boleh memenuhi setiap kami, Tuhan. Boleh menguasai setiap kami. Roh, jiwa, tubuh kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah mata kami boleh tertuju kepada Engkau. Dan setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah juga. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan ini adalah firman yang berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian. Saya percaya bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup satu kali. Apa yang akan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Selain kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita melakukan kehendak-Nya. Dan tentu saja kita memilih untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan kasih kesempatan. Bisa di dalam keluarga kita, bisa di dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Kita mau senantiasa melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama kita mau katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku.
misi yang baru. Dan setiap apapun yang sedang kau siapkan, kami mengetahuinya. Untuk kami menghadapi tantangan dan pergumulan di akhir zaman ini, kami mendapatkan satu kesempatan bahwa Engkau hidup dan Engkau tetap bekerja sampai kekekalan. Dan mari Tuhan, kuasai hamba-Mu ini untuk menyampaikan hanya firman-Mu dan perkataan-Mu saja. Kuasai mulut, hati, pikiran hamba-Mu ini dengan urapan khusus. Kuasai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan EMC Cross. Salam hangat dari Kota Bandung dan salam hangat dari Gembala kami Pak Hendy Eva Mutam. Salam hangat buat Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun berada dan di kota manapun serta negara manapun Bapak Ibu sekalian hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pada pagi menjelang siang hari ini saya membagikan tentang bagaimana misi kita dalam melayani Tuhan. Apapun bagaimanapun latar belakang kita, posisi kita pada hari ini, entah kita baru lahir baru, entah kita sudah pelayanan puluhan tahun, entah kita hanya pelayanan sebagai asyar aja atau sebagai pembersih ruangan saja atau apapun itu. Yang penting ketika kita melakukan semuanya bagi Tuhan, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau diberikan kekuatan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dengan satu tema yang membuat kita akan semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap layani Tuhan. Namun background yang kita pakai pada pagi menjelang siang hari ini adalah tentang Yesaya dan panggilan Tuhan kepada dia. Ini gambar terkenal Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Yesaya diperlihatkan oleh Tuhan, dia ada di hamparan tulang belulang yang kelak menjadi umat baru pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya latar belakang dalam melayani Tuhan itu apa? Ini penting agar kita bisa memahami visi dan misi yang ditetapkan Tuhan kepada kita secara pribadi dan secara universal, secara general. Semua umat Tuhan terpanggil dalam satu misi dan misi itu namanya rencana Tuhan yang nyata. Namun kita juga melihat ada rencana Tuhan yang nyata dan rencana Tuhan yang berupa bayangan. Berupa bayangan itu dalam arti apa? Secara dunia Tuhan mengerjakan untuk dunia ini, terutama bumi ini, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan di dalam sorganya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti bumi ini diciptakan sebagai display tempat kerjanya Tuhan untuk menyatakan kuasanya, mengapa ia tidak pilih planet yang lain di muka bumi ini, bahkan di seluruh alam semesta ini dia pakai bulatan bumi untuk menyatakan pekerjaannya. Mengapa? Karena bumi adalah tempat ideal untuk menyaring semua manusia menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kekekalan. Mari kita buka ayatnya Lukas 21 ayat 3, Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau kita mengikuti perkataan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dari satu kekekalan kepada kekekalan berikutnya. Dari kekekalan yang satu kepada kekekalan berikutnya, kalau kita mengikuti firman. Walaupun pada hari-hari ini kita sedang mengalami bayangan saja. Namun ketika kita sedang mengalami bayangan, gambaran tentang dunia yang akan datang di bumi ini. Kita tahu bumi ini kelak akan dibinasakan oleh api dari Tuhan. Seperti digulung. Namun karena berupa bayangan, maka segala sesuatu yang di bumi ini mesti dikuduskan. Mesti diuji. Mesti disempurnakan. Dan mengambil semua yang di bumi ini masuk ke dalam rangkaian penyelamatan dalam kerajaan Allah untuk ditempatkan dalam kenyataan yang sebenarnya di dunia akan datang, dalam kekekalan. Langit bumi yang baru. Maka dari itu Tuhan mengadakan begitu banyak pengudusan. Kita tahu sejak zaman Nuh sampai dengan hari ini banyak terjadi pengudusan bumi. Malapetaka, wabah, bencana termasuk itu diantaranya adalah pengudusan bumi. Pada masa lampau, pada zaman Nuh orang berpikir itu malapetaka, bencana kira-kira 10 miliar mati tenggelam pada saat itu. Namun bagi Tuhan itu adalah baptisan kepada bumi. So kita lihat sini ada gambar
gambar Roh Kudus berupa merpati, lalu ada baptisan, ada api, ada salib. Ini berupa pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bumi agar menyaring manusia masuk ke dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Dan mesti kita ketahui Bapak Ibu sekalian dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang dibatasi oleh Tuhan. Yang mengikuti firman Tuhan akan hidup kekal. Yang mengikuti keinginan dunia serta terlarang yang di dalamnya akan mengalami kebinasaan, akan mengalami lenyap dengan begitu saja. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang kekal, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Apa yang kita mesti lakukan dalam melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah adalah kunci masuk kepada kehidupan dan kekekalan. Walaupun ternyata tantangan dan pergumulannya sangat besar. Karena dunia hendak menawan manusia dengan segala keinginannya. Memikat manusia dalam seluruh daya pikatnya di muka bumi ini. Entah itu promosi, entah itu kekayaan, kehormatan, jabatan. Apapun itu. Namun untuk kita mengetahui secara presisi. Contoh siapa saja kira-kira yang seperti siapa kita bisa mencontoh seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Menyatakan keinginan Tuhan secara presisi dalam hidupnya. Mari kita belajar kepada salah satu hamba Tuhan pada masa perjanjian lama namanya Yehezkiel. Yehezkiel adalah gambaran bagi kita. Tuhan menggambarkan rencananya yang indah di dalam kehidupan Yehezkiel. Dan apa alasan Yehezkiel taat kepada Tuhan? Kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, Yehezkiel menjadi orang yang begitu sengsara. Begitu menderita. Mungkin gak bisa dibandingkan dengan Ayub, gak bisa dibandingkan dengan hamba Tuhan yang lain. Namun kalau kita melihat setiap beban yang mesti dipikul oleh Yehezkiel, demi untuk menggambarkan rencana Tuhan kepada dunia ini dan kepada dunia yang akan datang dan kepada umat perjanjian baru, Yehezkiel masih mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia mesti tidur miring ke kiri dan miring ke kanan dengan sekian waktu lamanya. Dan bahkan sampai akhirnya dia kehilangan istrinya yang tercinta. Sampai di situ Tuhan bilang sama Yehezkiel, jangan kamu menangis. Jangan kamu meratap. Berkeluh kesah boleh tapi diam-diam saja. Sebagai manusia biasa mungkin Yehezkiel mengalami begitu banyak pergumulan kehidupan. Namun ada tugas yang sedang diberikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Saya secara pribadi tidak mau membayangkan bagaimana posisi saya dalam posisi Yehezkiel. Saya tidak mau membayangkan Bapak Ibu sekalian, sungguh saya tidak bisa memikirkan hal itu. Namun mari kita belajar apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada Yehezkiel. Apa alasannya? Yehezkiel terpanggil untuk menjadi penjaga Israel oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Yehezkiel begitu dahsyatnya berupa mimpi-mimpi. Berupa ekstatis. Kalau ekstatis itu berupa satu pengalaman spiritual yang secara sadar orangnya mengalami dibawa oleh roh masuk ke dalam dimensi yang berbeda dengan manusia di bumi ini. Itu namanya ekstatis. Dan dampaknya adalah dia mengalami penglihatan-penglihatan gaib. Kalau yang kita mengerti namanya penglihatan di dunia roh atau penglihatan berupa hal-hal yang ada di sorga atau di dunia roh, di alam rohnya Tuhan yang diberikan kepada Yehezkiel. Namun dampaknya ternyata setelah dia mengalami hal-hal yang luar biasa dan Yehezkiel begitu mencatat dengan rapi, Yehezkiel ternyata mencatat sendiri apa yang disaksikannya oleh Tuhan ketika ia mengalami dunia roh itu ya. Mencatatkan dengan rapi, tertib, dan teliti. Salah satu nabi yang mencatatkan dengan rapi, ini Yehezkiel. Dan dampaknya ketika ia mengalami itu dan menyampaikan misinya kepada orang lain, firman Tuhan katakan memang sebelumnya, kamu diutus kepada bangsaku yang memang berat untuk mendengarkan dan mereka akan menolak semuanya itu.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang utusan Tuhan, orang hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan namun akan ditolak, akan dianggap remeh, bahkan banyak orang bilang tukang mimpi. Banyak orang mungkin bilang dia mengalami gangguan tertentu. Mungkin banyak orang bilang dia delusional. Apa itu delusional? Mengalami hal-hal yang dianggap begitu kuatnya, berupa Tuhan bicara pada saya, kata Tuhan kepada saya begitu ya. Mungkin banyak orang bilang itu delusional. Berupa satu pengalaman yang buat orang tertentu yang mengalaminya itu suatu pengalaman yang luar biasa. Namun bagi orang yang skeptis, orang yang logis, ini menjadi hal yang aneh. Nggak mungkin lah Tuhan bicara sama kamu, emang kamu siapa? Saya aja udah pelayanan ratusan tahun mungkin, puluhan tahun mungkin, masih belum bisa mendengarkan suara Tuhan. Mungkin begitu orang-orang bilang pada zaman itu. Dan mungkin banyak orang bilang bahwa dia mengalami kesombongan rohani. Mungkin dia seorang yang eksklusif, tinggal di satu dataran yang gak banyak orang dan tidak banyak orang sekitar dia. Eksklusif, padahal sebetulnya Yeskiel sedang menanggung begitu banyak misi dan visi dari Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang beban yang dialami oleh setiap hamba Tuhan. Beban yang dialami oleh setiap orang-orang yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Maka saya mau menghimbau Bapak Ibu sekalian, siapapun kita yang menyampaikan firman pada saat ini. Entah itu firmannya menurut kita ini kurang pas, kurang cocok, kurang mengenakan, kurang mengasihkan. Apa pesan Tuhan di hati kita masing-masing? Apa yang sedang Tuhan taruh di hati kita masing-masing ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan manapun itu. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sedang kita dengar adalah utusan Tuhan langsung. Untuk menyampaikan bahwa ada hal-hal di luar sana yang sedang membahayakan kita. Yeskiel pun ternyata dulu seperti itu. Yeskiel mesti berwaspada sebagai seorang penjaga, dia tidak boleh terlelap. Dia nggak boleh tertidur, dia mesti melihat apa yang terjadi di depan sana untuk disampaikan sebagai teguran dan didikan kepada umat Israel. Kepada umat Yerusalem. Dan kepada umat Yehuda. Rencana Allah yang diberitahukan kepada Yeskiel tentang Yerusalem dan Yehuda secara khususnya. Dan seluruh umat perjanjian baru pada umumnya, hari ini pun kita masih menerima pesan yang disampaikan Tuhan melalui Yeskiel. Menjadikan Yeskiel harus menyesuaikan diri kepada seluruh rencana Allah yang besar itu tanpa menghiraukan penderitaannya sedikit pun. Itu rencana Allah. Bagaimana agar kita berhasil? Kalau ternyata message yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeskiel, kita beroleh hari ini kesempatan itu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Bagaimana jika kita mendengarkan pesan Tuhan untuk kita sampaikan kepada banyak bangsa, kepada banyak negara, kepada banyak orang? Oh, mungkin saya hanya bilang kepada keluarga, Bapak Ibu sekalian. Oh, mungkin hanya satu aja. Disampaikan kepada pasangan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Oh, mungkin kepada anak-anak kita saja. Bagaimana agar kita berhasil melakukan kehendak Allah secara presisi? Yang pertama, adanya pertemuan ilahi dengan Tuhan dan adanya pengutusan berupa tugas dari Tuhan secara jelas. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, yang perlu kita sadari, kita mesti makan makanan rohani yang diberikan Tuhan untuk membangun roh kita. Dan yang ketiga, hati yang teguh, semangat baja, dan sekeras intan. Wah, ini mungkin kesannya seperti berpuisi. Enggak, ini Alkitabiah. Yang disampaikan Tuhan kepada Yeskiel inilah ketiganya. Kita sedang memberikan satu petunjuk kepada diri kita sendiri. Lihatlah Yeskiel dengan segala pergumulannya, ia tetap setia melayani Tuhan. Yang pertama, adanya pertemuan ilahi dengan Tuhan dan pengutusan berupa tugas yang jelas dari Tuhan. Saya sering katakan bahwa setiap orang yang memahami tugasnya dan tahu tujuan akhir hidupnya, visinya kemana, dia akan sampai di tujuan akhirnya dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat Yeskiel 1 ayat 1. Next. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar,
terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Jadi tempatnya di Sungai Kebar, tepi Sungai Kebar, tempat para buangan. Dan dia bersama-sama dengan orang buangan. Bayangkan orang buangan, Bapak Ibu sekalian. Namun mungkin kita terpikir sebagai orang yang melarat. Ternyata tidak. Sejarah membuktikan bahwa penguasa Babilonia pada saat itu menempatkan para buangan-buangan orang Israel. Mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan bercocok tanam dengan bebas. Mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan ritual agamawi mereka dengan bebas. Sebetulnya begitu. Aneh ya? Tapi itu kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Yeskil menerima penglihatan itu, itulah yang dinamakan dengan pertemuan ilahi. Dan pengutusan dari Tuhan kepada Yeskil dengan jelas. Sampai detik ini pun kita masih menerima itu. Sampai langit bumi yang baru pun kita masih menerimanya. Setiap pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeskil. Adanya pertemuan ilahi, ini penting. Bagaimana kita bisa mengerti itu pertemuan ilahi ketika kita menyadari ada firman yang berbunyi di dalam hati kita. Ketika kita mengenal firman itu dan kemudian menjadi satu respon yang harus kita terima dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ini firman Tuhan. Terserah orang lain mungkin menanggapinya aneh-aneh. Atau menanggapinya sebagai orang yang berhayal, berhalusinasi. Silakan. Yang penting itu urusan kita dengan Tuhan, Sang Semesta Alam. Tuhan pemilik semesta alam. Kita mesti mengerti hal itu ketika Tuhan berbicara kepada kita, ada satu pesan yang mesti disampaikan kepada siapa Tuhan ingin kita sampaikan. Entah itu kepada satu pribadi, entah itu kepada satu kelompok, satu bangsa, bahkan para penguasa-penguasa. Dan yang kedua, kalau kita kemudian setelah bertemu secara ilahi dengan Tuhan, dan ini pertemuan yang khusus, kita kemudian mesti memakan makanan rohani yang diberikan Tuhan untuk membangun roh kita. Dan Yeskil melakukan itu secara literal, secara hurufiah. Yeskil 2 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Wah, ini mah gak mungkin Pak, ini kan metafora. Ini betulan. Secara roh, Yeskil memakan makanan rohani yang benar-benar membangun rohnya. Pasti Tuhan mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan makanan seperti ini kepada Yeskil, dan itu memang tepat. Kita lihat yang ketiga. Yeskil 3 ayat 8. Ini fungsinya dari pertemuan ilahi dan memakan makanan rohani yang jelas dan datangnya dari Tuhan. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Hati yang teguh, semangat baja, sekeras intan. Sebelum menghadapi hari-hari yang berat, pergumulan yang begitu menyesakan bagi seorang nabi Tuhan, ia mesti memakan makanan rohani, bertemu dengan Tuhan secara khusus, dan kemudian hasilnya adalah hati yang teguh, semangat baja, dan sekeras intan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lebih jauh lagi, sudahkah kita mengalami hal ini? Berupa teguran didikan yang keras, berupa satu hajaran, pendisiplinan, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Pernahkah kita mengalami hal ini? Ini adalah satu pengingatan bagi kita bahwa kita telah mengalami makanan rohani yang sesungguhnya. Ini adalah satu hal yang diingatkan oleh Tuhan pada siang hari ini, bahwa kita telah berjumpa secara ilahi dengan Tuhan dan memakan rohani yang benar dari Tuhan. Dan kemudian fungsinya dari itu adalah untuk membajakan semangat kita.
dan membuat hati kita teguh dan hati kita sekeras intan. Mengapa sekeras intan? Intan itu adalah 58 kali lebih kuat daripada mineral terkuat di dunia, terkuat di bumi, yaitu korundum. 58 kali dari mineral terkuat di bumi, itu intan. Mungkin nggak seperti terlihat bening seperti ini awalnya, namun begitu kerasnya hingga betul-betul intan itu mesti ditembus oleh laser yang terbuat dari intan juga. Hanya intan yang kemudian bisa merusakkan intan yang lain, saking kerasnya. Dan sebetulnya bahan dari intan ini adalah berupa karbon-karbon, atom dari karbon, yang saling mengait-mengait berdekatan hingga timbul jadi intan. Mengapa terjadi berdekatan? Karena begitu ada desakan yang kuat di bumi dan ada api yang begitu membakar hingga semakin kuat atom ini makin mendekat. Maka terbentuk karbon-karbon yang saling mengikat satu dengan yang lain, maka terbentuk intan. Tentu kita sudah tahu mengenal hal ini ya, perumpamaan ini berarti artinya apa? Semakin kuat kita mengalami disiplin dari Tuhan, semakin kuat kita menerima hajaran dari Tuhan, semakin kuat kita menerima begitu banyak teguran-teguran, pendidikan, pengajaran yang keras berupa makanan keras yang dari Tuhan, kita sekarang tahu untuk apa kita dilahirkan kembali oleh firman itu. Untuk jadi seperti Yeskiel. Jauh lebih kuat daripada intan manapun yang ada di bumi ini. Katakan amin. Saya percaya kita semua mungkin gak mau mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita percaya kita semua mungkin tidak mau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Semuanya inginnya seperti jalan tol. Next. Lurus terus tanpa ada hambatan. Diberkati luar biasa, terpujilah nama Tuhan begitu ya mungkin ya. Namun kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 11, saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman perjanjian lama, di antara Yefta, Simson, Barak, Daud, Samuel, semua adalah tokoh-tokoh yang memenangkan iman dengan luar biasa. Namun di Ibrani 11 ayat terakhir, Bapak Ibu sekalian, ternyata dari mereka juga ada yang digergaji, dilempari batu, menyendiri ke padang gurun, hanya makanan biasa-biasa saja. Mungkin terbuang, mungkin teraniaya, terpenjara sampai mati. Mereka adalah saksi iman yang benar-benar memperjuangkan iman bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mungkin menurut dunia nggak berhasil dalam imannya, nggak seperti Daud yang menang berbagai pertempuran. Mereka ada yang digergaji, dilempar sampai mati, dipenjarakan bahkan sampai mati. Namun mereka tidak memperoleh semua dijanjikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka sedang ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Iman yang Tuhan berikan kepada setiap dari mereka ternyata bukan iman untuk memenangkan pertempuran seperti Daud. Tapi kemudian bergumul dalam setiap penderitaan mereka dan mereka pun dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin mereka yang menang, tapi mereka dimenangkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sekarang melihat Yeskiel, gak ada yang seorang pun yang menganggap dia sebagai orang penting. Sebagai seorang menyampaikan firman Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan besar, gak ada. Namun toh Yeskiel tetap menjalankan instruksi dari Tuhan. Kalau kita lihat Daniel tetap memilih makanan-makanan yang membuat dia terjaga. Bentuk badannya bagus, pewahyuannya tetap jalan dari Tuhan dengan cara memakan hanya minuman air putih dan kemudian sayur-sayuran. Tidak memakan makanan yang dihidangkan bersama-sama dengan raja. Bahkan ia dilemparkan ke sarang singa. Namun ia tetap berdoa. Mengapa ia dimasukkan ke sarang singa? Karena ia berdoa kepada Allah Israel. Namun toh dia tetap berdoa dan kemudian dia diselamatkan. Singa-singa mulutnya terkatup oleh karena Tuhan. Hosea adalah nabi yang ditinggalkan oleh istrinya. Betapa pengkhianatannya luar biasa yang ia harus terima dari istrinya. Dan kemudian istrinya itu kemudian tidur dengan lelaki lain. Dan kemudian punya anak dari lelaki lain. Dan kemudian jadi budak. Dan kemudian Hosea pun membelinya sebagai budak. 15 keping perak. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya mau katakan bahwa Hosea sedang memberikan gambaran bagaimana Tuhan
adalah Tuhan Sang Pengampun kesalahan. Dan bagaimana murid-murid Yesus pun dipenjarakan, dilempari sampai batu. Ada yang digoreng, ada yang dipanah, ditombak, ada yang dilemparkan dari bubungan bait suci. Mengapa mereka rela mengambil bagian di dalam penderitaan dan menanggung kehinaan sebagai pengikut Kristus? Alasannya apa? Apa yang membuat mereka sekarang menjadi seorang pejuang iman bagi kita? Sebagai teladan. Karena ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya gambarkan. Karena ini. Mereka sedang melihat kekekalan. Mereka sedang melihat pengharapan. Dan bahkan sukacita yang mungkin kata orang dunia itu hal yang bodoh. Yang mungkin kata orang dunia mana mungkin dalam satu hal kesesakan engkau melihat sukacita. Mana mungkin dalam hal engkau bergumul engkau mengalami pengharapan. Di manakah letak pengharapanmu itu? Tuhanmu nggak pernah dengar doamu kalau begitu. Karena yang dicari oleh dunia adalah kebahagiaan, kehormatan, dan kekayaan. Namun hasilnya kita tahu hasilnya kemana? Ke dalam kebinasaan. Jadi Tuhan sekali lagi menguduskan bumi untuk memindahkan seseorang yang memahami tentang kenyataan yang sebenarnya itu adalah mesti mengikuti firman. Tidak ada kata lain Bapak Ibu sekalian. Kita semua mesti mengalami perpindahan ke dalam kerajaan Allah dan terangnya. Dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 22, kalau kita ngikutin terang, dan terang itu bersinar dalam diri kita sebagai terang yang sesungguhnya. Di dalam langit bumi yang baru, di dunia kekekalan. Dikatakan begini dalam Alkitab, di dalam kota itu tidak tampak bait Allah. Karena di situ Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba dapat disembah di mana saja. Kota itu tidak memerlukan cahaya matahari atau bulan karena kemuliaan Allah dan Anak Domba meneranginya. Saya ngambilnya dari FIYH ya. Atau dari Living Bible, itu sama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya karena seluruh penduduk di kota itu, di Yerusalem surgawi itu, semuanya terang semua. Terang ini dapat dari mana? Dari Allah dan dari Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pagi hari ini dengan pertanyaan yang mendasar. Apa tekanan terbesar kita dalam melayani Tuhan? Apapun tekanan dalam hidup kita, seperti Intan, pastikan tekanan-tekanan itu hanya akan menumbuhkan definisi kekuatan yang baru, keindahan yang sempurna, yaitu kehidupan dan terang manifestasi Kristus. Hanya Kristuslah yang kemudian kita persilakan untuk yang hidup, berpikir, dan beraktivitas di dalam tubuh kita yang jasmania ini. Katakan amin. Ketika kita menghidupkan karakter Kristus, dengan sendirinya kita adalah terang dunia. Tanpa diotak-atik oleh apapun, oleh perbuatan baik apapun, ketika kita mempersilakan Kristus itu hidup lebih berdaulat penuh, firman Tuhan katakan, kita ini adalah terang dunia. Katakan amin. Hal ini diberikan begitu saja saat kita mentaati instruksinya. Mari kita lihat di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bila Bapak Ibu sekalian menanggapi respon ini dengan baik dan firman itu bekerja dalam hati kita, menumbuhkan buah roh, karakter yang baru, hidup yang baru, semangat yang baru, tekad yang baru, seperti Intan. Diproses demikian rupa jadinya Intan yang kuat, tahan banting, tahan tembus oleh ledakan apapun, api apapun, tekanan apapun, kita jadinya tetap mengalami kemurnian yang datangnya dari Tuhan. Kita dijadikan sebagai terang dunia untuk kita sampai di bangsa-bangsa. Untuk kita sampai kepada orang yang tepat, kumpulan yang tepat, keluarga yang tepat, lingkungan yang tepat untuk kita bicara. Bukan saja bicara tentang Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang kemudian menyusup, melingkupi, melindungi, dan dia bicara lewat kita kepada banyak orang. Mari Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi,
tetap layani Tuhan. Apapun pergumulanmu, hambatanmu untuk kemudian kita bertumbuh, kenali perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah yang lebih utama. Makanan yang diberikan oleh Tuhan itu dimakan oleh kita betul-betul secara hurufiah. Itu penting untuk menumbuhkan roh kita. Dan yang ketiga, firman yang kita terima itu untuk menumbuhkan semangat yang baru. Untuk menumbuhkan satu hati yang baru. Hati yang sekeras intan. Yang sukar dikalahkan oleh apapun. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kami beroleh firman ini. Ini kekuatan yang baru. Kami dijadikan sebagai umat-Mu yang berkenan. Kami dikuduskan, dilayakkan untuk menerima panggilan sorgawi. Setiap dari kami masing-masing, entah ini kami sebagai usher, entah kami sebagai singer, entah ini kami sebagai worship leader, entah kami sebagai pemain musik, entah kami sebagai seorang koster sekalipun, entah kami nggak pernah ngerjain apapun, tapi kami hanya berdoa di rumah kami masing-masing. Ketika kami menerima firman-Mu, kami menerima roh-Mu, dan kami dilahir barukan oleh firman, kami adalah hamba kebenaran. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Kami sadari, kami sekarang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tinggi, yang sedang menyampaikan setiap pesan ilahi kami, untuk kami lakukan. Ini panggilan kami. Berkata-kata di hati kami ya Tuhan, setiap dari kami, seluruh pendengar jemaat-Mu di seluruh tanah air dan bahkan di dunia yang mendengar siaran ini. Mari Tuhan, berkata-katalah. Buat kami melihat visi dari sorga tentang apa yang sedang kami geluti pada hari-hari ini. Kami taruh setiap kesukaran pergumulan kami di tahta-Mu dan kami mau ganti dengan setiap perkataan-Mu yang kami makan. Kami makan. Dan firman-Mu kami makan sekarang ya Tuhan. Dan makanan ini adalah makanan yang manis bagi perut kami dan kami bersyukur, berterima kasih kami beroleh kekuatan yang baru. Dan hati baru yang Kau berikan adalah hati seperti sekuat intan yang bahkan lebih dari intan manapun kuatnya. Ini hati-Mu Tuhan yang kami terima. Berkata-katalah. Berkata-katalah setelah acara ini selesai. Sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Mari kita selesaikan tugas kita bersama-sama di muka bumi ini. Roh Kudus, berikan pada kami pernyataan-pernyataan yang ilahi sepanjang pertemuan ini. Dan sepanjang hari ini. Dan sepanjang kami di bumi ini. Sampai Tuhan datang. Urapi kami dengan urapan yang baru dan urapan yang khusus. Kami menyampaikan kepada siapa kami harus sampaikan, kepada keluarga siapa kami harus sampaikan, kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada seluruh kerabat, kepada seluruh suku bangsa, kepada seluruh orang-orang yang kami temui. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Biarlah firman ini kami jaga di hati kami masing-masing. Dan firman ini pula yang terjadi di atas seluruh bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan-Mu, meskipun kami sedang bergumul, menderita, tapi kami tahu penderitaan dan pergumulan ini menghasilkan satu karya yang paling indah. Bahwa Tuhan Yesus dinyatakan, Tuhan Yesus dimanifestasikan, Tuhan Yesus hidup. Setiap pergumulan kami dimenangkan oleh kuasa darah. Gantikan dengan hidup Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu. Kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami, baik itu di pemerintahan yang paling tinggi dan pemerintahan yang RT RW, dan juga aparat TNI Polri dan seluruh kabinet. Setiap dari mereka Engkau urapi dengan kebijaksanaan, menyampaikan firman-Mu dan takut akan Engkau. Hingga kami semua dilindungi oleh otoritas yang Kau berikan lewat mereka. Dan kami sekarang membiarkan setiap apapun yang si jahat rancangkan kepada kami, kepada gereja-gereja Tuhan, kami menolaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap gereja Tuhan dipersatukan oleh kasih, diikat oleh kasih karunia Tuhan, dan kemudian setiap gereja dibangun oleh pernyataan ilahi
dicintai dari Tuhan sendiri dan menjadi terang dimanapun mereka ditempatkan, di kota-kota, di pulau-pulau, di suku-suku bangsa manapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati melimpah jemaat EMC Cross dengan segala kebaikan dan kemurahan. Berkati rumah-rumah jemaat-jemaat EMC Cross ini ya Tuhan. Biarkan kami tetap bertumbuh dan menjadi berkat bagi sekitar kami dan berkat bagi bangsa-bangsa. Lindungi anak-anak kami, lindungi pasangan-pasangan kami semuanya dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga jemaat online yang mengikuti acara ini dengan setia setiap minggu. Berkat-Mu turun atas mereka semua di kota-kota mereka, di pulau-pulau mereka, dan jadikan mereka semua terelok, terpuji, terpandang di tengah-tengah keluarga-keluarga mereka, di pulau-pulau mereka, di kota-kota mereka, dimanapun mereka ditempatkan. Jadilah mereka menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah sepanjang hari ini. Kami senantiasa mendengarkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk firman Allah. Biarlah kita senantiasa boleh meminta kepada Tuhan untuk boleh tetap menguatkan kita, untuk boleh tetap membentuk kita seperti Yehezkiel yang dibentuk menjadi sebuah pribadi yang kuat. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, persembahan persepuluhan kita. Untuk setiap persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA EMC Cross atas nama E. Fitri Kirana Dewi dengan nomor account 832-024-4448 dan dapat dikonfirmasi ke nomor WA yang sudah tercantum di layar. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Kita akan angkat pujian. Kita mau katakan, Tuhan, kami siap Tuhan untuk pakai kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita mau katakan, pakai Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan